Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-amir bidzikri kama qala ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Amma ba'du. Sahabat-sahabat pencinta zikir, pencinta Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya orang kepada Allah, kadang dia lupa norma-norma, kaidah-kaidah, asbab-asbab yang mesti dia lakukan untuk sampai merasakan hadirnya Allah. Salah satunya, banyak sekali kawan kita yang mengambil wiridnya bukan dari kolbu seorang guru, tapi dari kolbu sang Syekh YouTube. Syekh YouTube ini betul akan menjadi nikmat karena kita nggak perlu datang ke guru. Tapi coba, di antara kita ini jika nonton YouTube mungkin sembari tidur, sembari miring-miring badannya, buka aurat, tidak ada adab sama sekali. Berbeda jika kita berguru. Jika bertemu guru minimal kita tutup aurat. Namun, apa yang terjadi hari ini di zaman serba instan? Karena makanan pun bisa dipesan lewat aplikasi-aplikasi ojek online. Dikira zikir pun bisa di-online-kan. Dan kami ingin mengingatkan siapa saja yang mengobrol zikir-zikir secara online. Antum harus tanggung jawab secara rohani di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena membagikan mutiara secara acak, membagikan sebuah ilmu bukan kepada ahlinya. Jika di dalam surat An-Nisa ada larangan, wala tu'tus sufaha, jangan berikan harta waris kepada anak-anak yang masih safih. Itu benda fisik, materi. Tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang belum cukup akalnya, belum cukup umurnya. Lalu kenapa dibolehkan? Kenapa kita bagi-bagikan secara obrol di YouTube? Sehingga terbuka, yang ilmu ini tadinya bercahaya, ilmu tadinya bertuah, sekarang menjadi tidak bertuah. Dan belum lagi efek-efek rohaninya yang sangat luar biasa, sulit ditanggung. Tidak sedikit kawan-kawan kita yang berzikir lewat online, lewat YouTube itu, kemudian mengalami pengalaman rohani yang tidak bisa dibendung. Maka ada yang majnun, ada yang gila, ada yang kemudian merasa dirinya jadi Imam Mahdi, bahkan ada yang merasa dirinya jadi Nabi Khidir, ada yang merasa dirinya jadi malaikat, tidak jarang juga ada yang merasa dirinya jadi Allah. Ada juga yang jadi gila. Maka sahabat-sahabat karena Allah, benarlah dulu Maulana Zaki Ibrahim, Imam Syaziliyah, salah satu ulama, guru-guru orang-orang Al-Azhar sekarang. Masyaikh Al-Azhar berguru kepada beliau secara spiritual. Maulana Zaki Ibrahim, beliau mengingatkan agar tidak mengobrol-ngobrol zikir sembarangan. Bahkan dalam kitab-kitab beliau, ya, itu tidak sembarangan lafaz zikir boleh dibagi. Karena ada beberapa lafaz zikir itu yang sensitif, ya, bisa dijebak bukan oleh malaikat, tapi dijebak-jebak oleh jin-jin, syaitan. Teman-teman, ini bukan perkara sekedar merasakan ketenangan hati, tapi ini perkara langit, bumi, dunia akhirat. Maka fanzur, benarlah kata Imam Ibnu Sirin, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Perhatikan kamu ngambil ilmumu dari mana. Maka jika dia dalam ilmu hadis itu ilmu yang zahir, hissi samai, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dibaca, itu wajib melalui jalur sama ala lafzi syekh, mendengarkan kalam guru, atau guru menyetorkan, murid menyetorkan bacaannya, seperti para penghafal. Atau yang ketiga, ijazah. Guru mengizinkan muridnya membaca hadis, mengajarkan hadis. Atau munawalah, hadiah yang isinya juga ijazah. Di luar itu, maka dalam ilmu hadis itu dhaif dan itu tertolak. Maka sama dalam tradisi ahli zikir itu lebih ketat lagi. Tidak boleh mengambil zikir dari kitab yang nemu. Tidak boleh mengambil zikir dari cara otodidak. Kecuali zikir-zikir yang guru-guru kita sudah mengijazahkan secara umum. Seperti Ratibul Attas, Ratibul Haddad. Itu memang masyaikh Ba'lawiyah. Mereka membolehkan. Silakan amalkan secara terbuka. Tapi seperti Hizib Bahar, seperti zikir Ismul Jalalah, Ismul Dhamir, ya, Ismul Zat, dan nama-nama yang lain, Asmaul Husna, itu jika tidak diambil dari gurunya,
dari kolbu gurunya, karena dalam kolbu guru inilah kalimah-kalimah itu bersinar. Kita meminta izin supaya sinarnya menembus, mewarisi kepada kita. Inilah pentingnya ijazah. Maka orang-orang yang tidak mendapatkan ijazah dalam zikir, jika dia tidak kuat melakukan riyadhah, maka dia tidak dapat keberkahannya. Dia hanya dapatkan pahala, tapi tidak mendapatkan al-faid dan al-madad secara rohani, limpahan-limpahan rohani. Tapi siapa yang mendapatkan ijazah zikir, walaupun tidak merasakan nikmat zikirnya, tapi karena keberkahan, kemuliaan kolbu guru, yang kolbunya ini bersambung nurnya kepada Nabi, maka kita masih mendapatkan pancaran dalam kolbu kita. Inilah yang menyelamatkan banyak murid. Tapi zikir-zikir di luar ini sangat sulit diselamatkan. Maka sahabat-sahabat karena Allah, tidak boleh zikir tanpa ijazah, kecuali zikir yang am, zikir yang umum. Adapun zikir-zikir khusus, zikir menarik rezeki, nolak bala, zikir menguatkan jiwa, ketenangan jiwa, zikir ma'rifatullah, ini harus dengan bimbingan guru yang kita ketemu secara fisik. Meskipun guru itu bisa mendatangi kita secara rohani, tapi ketemu fisik adalah hal yang wajib. Kecuali kita ini sudah sampai levelnya Sayyidina Uwais Al-Qarni, yang beliau cukup dengan merawat ibunya, maka namanya, cahaya kolbunya terbaca dalam kolbu Nabi. Maka Nabi mewasiatkan kepada Umar, mewasiatkan kepada Ali, wahai Ali, wahai Umar, datangilah orang ini, Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Jika kita emang sudah menjadi Uwais, silakan. Tapi siapa yang menjadi Uwais? Uwais meninggalkan haji umrohnya, cuma ingin merawat ibunya. Karena ibu adalah wasiatullah fil ard, wasiat Allah di bumi. Maka itu pun juga pancaran dari kenabian. Sahabat-sahabat yang karena Allah, jaga kolbu, jaga pikiran, jaga keselamatan, kewarasan kita. Bergurulah kepada orang yang hidup, yang ma'zun, an syaikhin ma'zun, yang dapat izin dari guru yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.